ayat 7-13, melawan perkosaan keadilan. Hei kamu yang mengubah keadilan menjadi ipuh dan yang mengempaskan kebenaran ke tanah, Dia yang telah membuat bintang kartika dan bintang belantik, yang mengubah kekelaman menjadi pagi dan yang membuat siang gelap seperti malam. Dia yang memanggil air laut dan mencurahkannya ke atas permukaan bumi, Tuhan itulah namanya. Dia yang menimpakan kebinasaan atas yang kuat, sehingga kebinasaan datang atas tempat yang berkubu. Mereka benci kepada yang memberi teguran di pintu gerbang, dan mereka keji kepada yang berkata dengan tulus ikhlas. Sebab itu, karena kamu menginjak-injak orang yang lemah dan mengambil pajak gandum daripadanya, sekalipun kamu telah mendirikan rumah-rumah dari batu pahat, kamu tidak akan mendiaminya. Sekalipun kamu telah membuat kebun anggur yang indah, kamu tidak akan minum anggurnya. Sebab aku tahu bahwa perbuatanmu yang jahat banyak dan dosamu berjumlah besar. Hei kamu yang menjadikan orang benar terjepit, yang menerima uang suap, dan yang mengesampingkan orang miskin di pintu gerbang. Sebab itu orang yang berakal budi akan berdiam diri pada waktu itu, karena waktu itu adalah waktu yang jahat. Shalom saudara, ketika kita memiliki persoalan dengan sesama, apa yang seharusnya kita selesaikan dulu? Mungkin kita berpikir bahwa yang kita selesaikan adalah urusan kita dengan orang itu. Yang kita selesaikan adalah masalah kita dengan dia. Tapi ternyata saudara, kalau kita kembali kepada Alkitab, maka ketika kita memiliki persoalan dengan sesama, yang pertama-tama harus diselesaikan, yang pertama-tama harus dievaluasi dulu adalah bagaimana hubungan dan persekutuan kita dengan Allah. Karena apabila relasi dengan Allah baik, maka relasi kita dengan sesama pasti baik. Orang bisa tidak baik dengan kita, namun tidak akan pernah merubah kebaikan kita kepadanya. Sebaliknya, apabila relasi kita dengan Allah rusak, maka demikian juga relasi kita dengan sesama pasti rusak. Inilah yang terjadi dengan umat zaman itu, saudara. Mereka memang membawa persepuluhan kepada Allah, namun itu bukan karena takut dan hormat kepada Tuhan. Karena pada saat yang sama, hidup mereka, pekerjaan mereka diwarnai oleh dosa dengan menyembah Allah lain. Kerusakan persekutuan dengan Allah ini pada akhirnya juga berakibat kerusakan hubungan mereka dengan sesama. Di dalam Amos 5 ayat yang ke-7 dikatakan, celakalah kamu, kamu yang memutarbalikkan keadilan dan memperkosa hak orang. Saudara, karena hubungan dengan Allah rusak, maka hubungan mereka dengan sesama juga menjadi rusak. Salah satunya adalah mereka memutarbalikkan keadilan dan memperkosa hak orang. Apa itu adil? Kadang orang sering salah paham. Sikap adil disamakan dengan sikap tidak berpihak. Contoh, seorang hakim dianggap harus bersikap netral dan tidak memihak demi keadilan. Padahal, sang hakim justru baru bersikap adil jika ia berpihak pada nilai-nilai kebenaran sebagai dasar dari eksistensi hukum yang dipegangnya. Jika ia hanya mementingkan argumentasi legal mana yang paling kuat di tengah persidangan, keadilan belum tentu ditegakkan. Bisa saja yang dimenangkan justru mereka yang sanggup membayar sepasukan pengacara kelas atas, sementara mereka yang hanya mengandalkan bantuan hukum sukarela harus berpuas diri dengan keadaan yang ada. Nah, saudara, demi keadilan, dalam bagian ini Allah pun berpihak, bukan kepada umat,
tetapi justru kepada mereka yang terpinggirkan di tengah-tengah umat yang saat itu sedang sejahtera dan mapan. Orang-orang yang terpinggirkan dikatakan seperti orang yang lemah, orang yang miskin. Mereka berada dalam posisi yang tertindas. Dan bukan itu saja, saudara. Umat juga dikatakan bukan hanya sekedar menindas orang yang lemah, namun dalam ayat yang ke-10, kamu membenci orang yang menentang ketidakadilan dan yang berbicara benar dalam pengadilan. Ngeri, saudara. Karena umat justru membenci orang yang bertugas sebagai penjaga keadilan. Mereka juga benci orang yang berbicara benar dalam pengadilan. Sehingga saudara, mereka lebih mencintai keadilan yang diputarbalikkan, yang salah dibenarkan dan yang benar disalahkan. Karena mulut mereka telah kenyang oleh berbagai suap dan makanan. Saudara, inilah yang terjadi pada saat itu. Maka pertanyaannya, saudara, mengapa umat bisa berlaku demikian kepada sesama umat? Mereka memutarbalikkan keadilan. Yang salah dibenarkan, yang benar disalahkan. Dan itu kembali bergantung oleh karena suap, oleh karena apa yang bisa diberikan kepada mereka. Maka pertanyaannya, kenapa umat bisa demikian? Ternyata itu terjadi karena relasi mereka dengan Allah rusak. Hidup mereka diwarnai oleh dosa dan ketidakjujuran, sehingga relasi dengan sesama umat pun bukan lagi berdasarkan ikatan sebagai umat perjanjian, namun karena tujuan-tujuan yang dianggap dapat memberi keuntungan. Sehingga kepada orang yang demikian, orang yang melakukan ketidakadilan, orang yang memutarbalikkan ketidakadilan itu, firman Tuhan dalam Amos 5 ayat 15 katakan, bencilah yang jahat, cintailah yang baik, dan tegakkanlah keadilan. Apabila tidak bertobat, maka Allah di dalam kemahakuasaannya akan bangkit melawan mereka dan memihak orang-orang yang tertindas. Allah adalah pembela orang-orang yang terpinggirkan dan yang diperlakukan dengan ketidakadilan. Karena ketika umat menindas umat yang lain, sebenarnya pada saat yang sama mereka sedang melawan Allah sendiri. Ketika umat melakukan ketidakadilan, yang benar disalahkan, yang salah dibenarkan, pada dasarnya mereka sedang melawan Allah yang empunya umat itu. Karena itu, bencilah yang jahat, cintailah yang baik, dan tegakkanlah keadilan. Benar dikatakan benar, salah dikatakan salah. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur Tuhan, firman-Mu hari ini mengingatkan kami. Umat zaman itu memutarbalikkan keadilan, membenci mereka yang berbicara benar dalam pengadilan. Bahkan mereka pun juga memutarbalikkan keadilan dengan menyalahkan apa yang benar dan membenarkan apa yang salah, karena mulut mereka telah kenyang oleh berbagai suap dan makanan. Oleh karena itu Tuhan mengingatkan mereka supaya membenci kejahatan, mencintai kebaikan, dan menegakkan keadilan. Tolonglah kami ya Bapa, supaya kami pun juga memiliki hati yang sama. Di dalam hidup kami, di dalam relasi kami dengan sesama umat Tuhan, biarlah kami membenci kejahatan, kami mencintai kebaikan, dan kami pun juga menegakkan keadilan. Karena ikatan persekutuan kami, karena iman dan perjanjian, bukan karena tujuan-tujuan yang kami anggap memberi keuntungan.
Sehingga ketika seseorang benar, maka kami akan katakan benar sesuai dengan ukuran firman. Dan ketika seseorang salah, maka kami akan katakan salah sesuai juga dengan ukuran firman. Maka persekutuan kami, relasi kami adalah relasi yang menyenangkan hati Tuhan. Mampukan setiap kami Bapa untuk membenci kejahatan, untuk mencintai kebaikan, dan menegakkan keadilan. Secara khusus Bapa berdoa untuk Bapak Yudi Wirawan. Kami bersyukur Tuhan, Engkau telah menyertai, Engkau telah melindungi, memberkati dan memimpin sampai hari ini. Sehingga tepat hari ini Bapa adalah ulang tahun yang ke-70. Terima kasih untuk kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan dan pertolongan Tuhan. Karena itu hamba-Mu berdoa untuk Bapak Yudi Wirawan. Kiranya terus Tuhan menggenggam erat tangannya, menuntunnya, menyertainya. Biarlah imannya terus bertumbuh di dalam segala pergumulan hidupnya. Dan kiranya Tuhan sendiri yang akan juga memberikan kekuatan di dalam segala apa yang menjadi permohonannya. Bersama dengan Ibu Trivena, biarlah kehidupan keluarga ini diwarnai dan dipenuhi dengan segala kemurahan dan kebaikan Tuhan. Apa yang menjadi pekerjaan dan kesehatan, biarlah kiranya Tuhan sendiri yang menolong. Demikian juga berdoa untuk adik kami, Gideon Pristanto, yang juga hari ini berulang tahun yang ke-9. Kiranya juga Tuhan tolong anak kecil ini. Kami percaya Tuhan telah menyediakan masa depan yang baik kepadanya. Biarlah kiranya Gideon pun juga bertumbuh menjadi seorang anak yang takut Tuhan, takut kepada orang tua, takut kepada utinya, kepada Bu Pris. Dan juga kami percaya Tuhan sudah menyediakan masa depan yang indah kepada Gideon. Berdoa juga Bapa untuk GKT Sewilayah 5 yang esok hari bersama-sama akan berangkat ke Semarang mengikuti retreat dengan naik bus. Kiranya Tuhan yang akan menolong perjalanan kami. Ada sekitar 56 daripada anggota wilayah 5 ini yang akan bersama-sama berangkat ke Semarang. Tuhan tolong pimpin dalam perjalanan. Hamba-Mu bersama dengan Kota Ien dan juga untuk seluruh anggota hamba Tuhan wilayah 5, biar kami sampai di Semarang dalam keadaan baik, mengikuti acara dengan baik dan kembali ke Banyuwangi juga dalam keadaan baik. Kami dapat membawa setiap ajaran yang kami terima untuk kami praktekkan di tengah-tengah gereja kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat ulang tahun untuk Bapak Yudi Wirawan. Kiranya kemurahan, kebaikan dan penyertaan Tuhan yang menyertai Bapak Yudi Wirawan. Demikian juga selamat ulang tahun untuk Gideon Pristanto. Kiranya engkau bertumbuh menjadi seorang anak yang takut akan Tuhan dan takut akan orang tua. Tuhan memberkati.